wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati pengawas sekolah media Bapak Joksan Daud Akabesi SPD, Bapak Ishak Hafui SPD, para narasumber, para kepala sekolah segugus Temas, peserta workshop implementasi kurikulum Merdeka tahun 2023, serta kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita naikkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenanan dan perlindungan Tuhan. Kita semua hadir pada pagi hari ini dengan sukacita dan damai sejahtera. Sebelum kita memulai kegiatan workshop implementasi kurikulum Merdeka, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina, Bapak Daud, adik saya Pak Jemi sebagai fasilitator, para penyampaian, juga fasilitator provinsi jam 11 waktu sekitar. Yang kami hormati kepala sekolah segugus Temas dan peserta kegiatan KPU guru yang ada di unit kerja SPPD segugus Temas yang kami kasih. Perkenalkan kepada kami untuk membacakan laporan panitia jalannya kegiatan workshop implementasi kurikulum Merdeka tingkat gugus Temas tahun 2023. Tentunya sama-sama kita memahami jika kita melihat teknologi kembali ke belakang tentang sejarah perjalanan kurikulum yang ada di negeri kita, negara Indonesia. Kurikulum pertama yang dilangsungkan di negara kita tahun 1947 saat barusan 2 tahun kita merdeka. Setelah itu dia berlangsung pada era 1967 pada saat masa Orde Baru. Perjalanan ada kurikulum 1975, perjalanan ada kurikulum 1984, perjalanan ada kurikulum 1989, hasil sequelnya dari kurikulum 1984, perjalanan ada kurikulum 1994,
perjalanan ada kurikulum 1999 suplemen dari kurikulum 1994. Nanti dalam perjalanan ada kurikulum KPK, kurikulum berbasis kompetensi, lalu ada kurikulum KTSP, satuan pengajaran, nanti ada kurikulum 2013, lalu ada nuansa yang sekarang yang perlu diimplementasikan adalah kurikulum Merdeka, hasil baptis ulang, sarani ulang dari kurikulum 2013. Tentunya yang melandasi berhasilnya pelaksanaan kurikulum itu adalah kita yang ada berkecimpung dan terpanggil di dunia pendidikan yang kapasitas kita sebagai guru. Dan karena itu supaya kita bisa memaknai dan memahami, supaya bisa melaksanakan pelaksanaan kurikulum di tahun pelajaran 2024, 2024 pada bulan Juli nanti, maka di SD Negeri Temas, di gugus Temas akan dilakukan workshop untuk kita semua agar kita bisa memahami seluk-beluk tentang pelaksanaan kurikulum Merdeka. Waktu dan pelaksanaannya 3 hari, tanggal hari kemarin, hari ini dan hari esok, terhitung tanggal 1 sampai tanggal 3 Juni. Tanggal 1 kemarin itu adalah tanggal persiapan kita di sekolah. Bapak, Ibu Guru, Segugus Temas yang kami hormati. Perkenankan kami, siswa SD Negeri Temas, akan mempersembahkan lagu wajib kurikulum Merdeka. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. 1, 2, 3. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, bergandeng tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Terima kasih untuk Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang berhormat, rekan saya Pak Taufik. Pak ini yang SPG itu
permasalahan bahwa kurikulum merdeka dalam perjalanan ini bahwa kita balik akan peran. Saya tidak bicara mekanisme yang lain, itu sebentar. Kita balik peran. Guru jangan jadi orang yang seperti pendeta dan khotbah di mimbar. Kalau orang pendeta khotbah di mimbar tidak ada protes-protes. Atas salah jumlah lapis tinggi sudah kita bagian dengar. Tidak ada jemaat yang protes khotbah pendeta. Ya, atau pemahaman majelis yang biasa masih khotbah di mimbar ya. Tidak ada protes. Ini yang harus kita balik menjadi peran siswa yang dominan. Pembelajaran berpusat pada siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa. Dan pembelajaran dialihkan kepada level. Dari fase A kelas 1 2, fase B kelas 3 4 dan fase C kelas 5 6. Pembelajaran di kelas menuju kepada pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran yang ada menuju kepada level kemampuan siswa, penguasaan siswa. Dari kalau di dalam satu kelas tidak semua anak itu ada yang sudah kuasai, ada yang belum, maka pembelajarannya menjadi terbagi. Bagaimana cara strategi guru? Jadi melakukan tes diagnostik setiap pembelajaran sebelumnya melakukan tes diagnostik ada non kognitif dan kognitif. Non kognitif membicarakan menanyakan tentang apa keadaan di rumah dan sebagainya. Kalau kognitif adalah menuju kepada materi yang kita ajarkan nanti. Apakah dia berapa anak yang sudah kuasai, berapa anak yang sudah pernah mengalaminya, dan berapa anak yang belum. Maka dalam pembelajaran itu kita akan pisahkan yang sudah bagus itu dengan yang belum, dan pembimbingan pada yang belum, dan juga pembimbingan juga kepada yang sudah, pendampingan pada yang sudah, tentu dengan level yang berbeda, pembelajaran dengan level yang berbeda. Ya, yang sudah bisa juga kita bimbing dengan materi yang sudah dia dapat itu dengan media atau alat peraga yang relevan. Yang sementara yang belum juga kita bimbing dengan materi alat peraga yang relevan dengan levelnya. Jadi diharapkan semua itu bisa tuntas. Dan setiap hari tidak ada yang namanya kegiatannya tidak ada yang tuntas. Harusnya kita berusaha sampai semuanya tuntas. Sehingga dalam kurikulum merdeka itu tidak dikenal yang namanya tidak naik kelas. Kenapa? Karena setiap hari itu harus ada remedial dan pengayaan. Kalau yang saya biasa baca kalender dari dinas pendidikan, biasanya di kita punya kabupaten ini ada di situ ada ulangan semester, kemudian dia taruh di situ ada kegiatan remedial. Kalau menurut saya itu keliru. Saya baru bicara ini juga di hadapan Pak Kansar, baru bicara ini. Saya bilang keliru, kenapa? Jangan semua naik kelas for remedial. Anak yang belum tuntas itu dibimbing sampai tuntas, jadi tidak ada yang tertinggal. Akhirnya dia semua bisa naik kelas. Ya. Yang kedua, pada aspek aspek yang dikatakan fase tadi ya. Fase artinya bahwa materi kelas 1 dan 2 itu sama, hanya tingkat kesulitan yang berbeda, tetapi masih sama. Sehingga diharapkan kelas 1 dan 2 itu materi itu berulang lagi, dan anak yang belum tuntas itu diharapkan bisa tuntas pada level A atau fase A. Begitu juga fase B dan sebagainya. Begitu. Dalam perjalanan kegiatan yang paling utama di sini adalah kegiatan di kelas. Kita boleh bicara di sini bagus-bagus, kita betul bikin persiapan bagus-bagus, tapi kegiatan pembelajaran di kelas itu yang sangat utama di sana. Kalau itu tidak ada guna sama saja. Saya sudah melihat sekolah-sekolah penggerak yang sudah jalan dengan kurikulum merdeka, tapi pola pembelajaran masih sama. Pola pembelajaran masih sama. Saya lihat ini dari dampaknya dari rapor pendidikan. Rapor pendidikan sekolah-sekolah merdeka sudah kurikulum merdeka itu nanti juga ditayangkan. Jadi nanti kami sudah rekap ini rapor pendidikan di masing-masing kecamatan, dan nanti kepala sekolah akan diundang ke sana. Ada yang rendah sekali, ada yang sedang, dan ada yang baik sekali. Dan yang baik sekali itu dapat reward dari kepala dinas, khususnya di bagian literasi dan numerasi. Itu sangat penting. Permasalahan kita sekarang adalah bagaimana kita lakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di sini
kita tidak biasa membiasakan siswa sehingga banyak sekali kita bicara terus. Tidak pernah ada siswa bertanya pada kita sebagai guru. Karena memang lebih dominasi kita dari tiap hari dominasi terus. Jadi ada permasalahan pun dia tidak tanya. Ya. Ini yang kita harus balik. Tiap hari itu kalau bisa ada sejumlah pertanyaan. Kalau dia belum tahu dia akan tanya. Kemudian yang biasa terjadi, yang tadi Pak Ishak bilang, ada di pertangan kemudian dengar. Pada era sekarang yang lebih dominasi adalah bahwa setelah memberikan tugas anak-anak kerja, ibu guru, pak guru duduk main HP, mau nonton YouTube segala macam, lalu hanya ayat keluar dari mulut, sudah kok sampai jam pulang. Malah pekerjaan anak tidak diperiksa juga. Nah ini yang bermasalah. Nah kalau sampai begitu terus berarti kita tidak tahu hasil anak seperti apa. Kalau tiap hari kita duduk dengan HP ya sudah, kita prosesnya tidak jalan. Sebenarnya materi sudah diberikan pada anak-anak. Kita bicara sedikit, LKPD dibagikan. Pendampingan harus jalan dari kelompok ke kelompok. Pendampingan kalau di situ kalau sudah bagus ya ini terus. Yang tidak, yang belum bagus, jawaban dia salah. Ini juga bagus, tapi coba pakai cara begini. Lalu dia akan berubah seperti itu. Bukan memberitahukan jawaban. Mendampingi untuk membimbing dia. Dia rasa, oh saya diperhatikan. Oh saya, ini ternyata Pak bilang ini kurang begitu bagus. Coba kita benahi ini. Seperti itu. Lalu penilaian siswanya jalan. Penilaian pengetahuannya jalan ketika ada action di depan, presentasi di depan. Lalu keterampilan juga jalan. Kalau di kurikulum mereka dia nilai 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya. Profil pelajar Pancasila sebagai wujud penjiwaan di dalam penerapan sehari-hari. Ada kalanya kita taruh visi misi di situ, ya sekolah ramah anak, tapi tidak ramah. Ada jalan ke 5S, ya sopan santun dan sebagainya. Tapi anak-anak bertemu dengan guru-guru tidak pernah ada salam, selamat pagi Pak, tidak pernah juga. Akhirnya anak ini keluar dari output dari kita karena prosesnya tidak bagus. Output dari kita tidak punya nilai jual di sana. Jadi ada input, proses, output, outcome. Input masuk sekolah, proses pembelajaran jalan, output tambah dari sekolah, outcome di masyarakat seperti apa? Itu harus dapat. Yang diharapkan kurikulum merdeka ini dapat menjawab tantangan zaman seperti ini. Kita dapat melihat bahwa anak-anak kita di lingkungan masyarakat seperti apa. Jadi yang saya harapkan adalah bahwa jangan sebentar itu ada yang diurus ini, ada yang diurus itu, ada yang diurus ini. Tidak fokus dalam materi ini. Itu saya minta jangan. Nanti teman-teman sebenarnya 5 hari, 6 hari dulu, 1 minggu dulu kan bagi saya. Ya, tetapi yang saya harapkan itu bahwa sebentar teman-teman bisa ikut kegiatan ini dengan baik, secara runtuh. Ya, jadi saya minta supaya bisa ikut kegiatan ini dengan baik, karena itu sangat penting. Kita ini semuanya bukan sekolah penggerak. Tapi di sini saya juga minta supaya lebih banyak kalau belum paham bertanya. Jangan diam-diam. Nanti pulang dengan penuh dengan keraguan-raguan. Ini mulai dari mana itu? Nah, maka di sini tempatnya untuk kita sharing. Saling kita menyamakan persepsi dengan bertanya. Bukan bertanya itu bisa juga dia tidak tahu, bisa juga dia tahu, tapi apakah dia ada dalam benaknya ini sama dengan yang ada pada narasumber, yang ada pada pemateri. Karena ini yang perlu kita diskusi bersama. Kita saling bertanya, saling sharing supaya kita sepaham. Ya, kita sinergi dengan permasalahan itu, kita bisa berjalan bersama-sama. Ya, paling tidak sekolah punya guru yang bisa kerja. Yang tadi saya masih omong di kantor, saya bilang Pak ini kalau misalnya kita mulai dari dokumen 1 dan sebagainya, ini butuh
bukan waktu 1-2 hari, tambah dengan teman-teman punya tugas lagi. Jadi itu ada dokumen satu, kurikulumnya dibuat sebagai jantung dari pelaksanaan KBM di sekolah. Kalau itu tidak ada maka sekolah disebut sekolah ilegal, tidak resmi. Kalau punya kurikulum di satuan pendidikan dulu, ya. Baru yang kedua, dokumen 2 yang ada para teman-teman yang harus disiapkan sebagai bias daripada kurikulum dokumen 1 itu pelaksanaan di kelas. Ini pasti sebentar teman yang pemateri akan memberikan sejumlah rentetan pekerjaan yang harus dikerjakan oleh teman-teman. Saya minta supaya kalau ikut dengan baik, kalau bisa ada laptop sehingga bisa kerja, lebih bagus satu tugas nanti ada kerja, tugas lagi ada kerja, sehingga saya minta supaya dia runtut begitu. Nanti kita pulang kembali ke sekolah ini mulai start dari mana, tidak tahu dari mana dan ke mana, tujuannya sampai di mana. Jadi ini yang saya minta partisipasi teman-teman, jangan rasa bosan. Kami di Baradaya baru-baru dari jam 7.30 sampai jam 5 sore. Ya, saya ikut karena saya juga mau ikut perkembangan, dan di situ teman yang bawa materi kemudian saya memberikan pencerahan, harusnya kerja begini-begini ya. Kami pengawasi tugasnya begitu, melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi dalam penerapan sebentar, kalau ada yang belum paham ditanyakan supaya kita pulang dengan sudah membawa berkat masing-masing. Ke sekolah kita masing-masing diharapkan tahun ajaran baru ini kita sudah bisa kerja. Jangan menunggu perintah, tidak ada diklat. Hanya seperti begini, hanya internet kita buat seperti begini. Nah, kemudian teman-teman ke sekolah mungkin sebentar dokumen 1 tidak memang kalau waktu besok hari ini besok tidak selesai, maka ada waktu untuk kita buat. Mungkin di sini saja juga. Kalau memang di Rote Barat Laut dan Lolu tidak ada sepakat untuk itu, ya kita di Gustemas ini saya akan bantu kita bisa mengerjakan untuk dokumen 1-nya. Tapi yang penting teman-teman guru punya tupoksi ini bisa diselesaikan sehingga di tahun ajaran baru ini pun mereka sudah bisa kerja. Kemudian untuk dokumen 1 pun kita harus kerja dalam bulan Juli awal, karena bulan Agustus Pak Kadis tidak mau tanda tangan dokumen lagi, karena menurut pembicaraan baru-baru beliau tidak mau tanda tangan sesudah bulan Juli. Ya, itu berarti bahwa kita harus kerja ekstra. Jadi ini permasalahan sedikit yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman. Kita semua belajar, teman-teman juga belajar dan kami juga belajar. Ada lebih baik kita lebih banyak buka di PMN, plafon mereka mengajar, yang sudah ada ID belajar, lebih banyak belajar di situ, karena di situ kita akan dapat banyak pengetahuan. Terima kasih, saya kembalikan.